Nah, kita akan masuk dalam sesi yang akan saya bahas. Dan tema saya di sesi terakhir ini adalah kota benteng perlindungan. Ini bagus nih gambarnya nih. Kota benteng perlindungan. Ini adalah salah satu bentuk gambaran kota-kota yang ada dalam zaman dahulu. Karena memang di zaman itu banyak peperangan, perebutan daerah dan kekuasaan. Maka dibutuhkan yang namanya kota benteng. Dan Alkitab pernah menyebut Tuhan sebagai kota benteng perlindungan. Kita mulai dari Mazmur pasal 59 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Hanya 2 ayat saja, tapi 2 ayat ini akan menjadi pondasi yang baik dalam pemahaman firman yang saya sudah persiapkan. Mazmur pasal 59 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan yang gak pegang Alkitab jangan khawatir, karena ayat-ayat yang saya akan bacakan akan tersedia di layar monitor saudara. Perhatikan Mazmur pasal 59 16 sampai 17 bersama kita baca. Firman-Nya berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau," sama-sama baca dengan sepenuh hati, "telah menjadi kota bentengku." Di sesi pertama ada satu nama yang disebutkan oleh orang Israel kepada Allah, yaitu Yehovah Zor atau The Lord is my rock. Tuhan adalah gunung batu, kota bentengku. Dikatakan kalimat berikutnya, "Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Ayat terakhir, "Ya kekuatanku, bagimu aku mau bersyukur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya." Kalau saudara lihat gambar yang dikasih di tema saya hari ini, kota benteng adalah hal yang tidak asing pada zaman dahulu. Karena di mana terbentuk sebuah kerajaan, sebuah dinasti, sebuah kota, benteng adalah hal yang penting saudara. Karena pada zaman itu peperangan, penguasaan sebuah tempat dan daerah terus terjadi silih berganti. Peperangan bisa terjadi secara lokal ataupun penjajah bisa datang dari negeri seberang. Dan kota benteng adalah penentu paling awal keselamatan akan kota itu sendiri. Keselamatan dari kerajaan, keselamatan dari sebuah dinasti. Dan kalau saudara bisa lihat, semakin tebal, semakin kokoh, semakin canggih bahkan strategi persiapan pertahanan di tembok itu, maka semakin sulitlah untuk ditembus. Dan di zaman sekarang kita mungkin udah jarang melihat gambar-gambar seperti yang ada di belakang saya ini. Karena rata-rata kita sudah gak pernah lihat ini. Biasanya kita cuma lihat perbatasan itu, border disebutnya. Tapi tahu gak saudara, bahwa di zaman seperti ini kita juga butuh kota benteng perlindungan. Perlindungan di tengah keluarga kita, perlindungan di tengah masa depan kita, perlindungan dalam setiap usaha pekerjaan kita, perlindungan dalam setiap rencana Tuhan. Dan satu-satunya kota benteng perlindungan yang diajar Alkitab bagi saya dan saudara, yaitu Tuhan itu sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan adalah kota benteng perlindungan. Karena Alkitab pernah katakan dalam Mazmur, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah orang membangun kota benteng kalau bukan Tuhan yang ada di dalamnya. Begitu juga hidup saya dan hidup saudara di 2021. Kita butuh Tuhan sebagai kota benteng perlindungan kita. Karena goncangan boleh terjadi, keadaan buruk boleh kita dengar. Tapi selama kita ada di dalam kota benteng perlindungan Tuhan, kita akan tetap melihat keselamatan yang pasti saudara. Ada satu lagu sekolah minggu yang menarik. Mungkin sebagian saudara hafal. "Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku." Itu penting karena dunia yang sedang kita pijak hari ini adalah dunia yang terus bergoncang. Bergoncang dalam hal politik, bergoncang dalam hal ekonomi, bergoncang dalam masalah musibah, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, selama kita dalam kota benteng perlindungannya Tuhan, kita akan tetap menerima keselamatan di dalamnya. Nah, ada satu kisah yang menarik saudara, yang pernah dituliskan di dalam Mazmur. Sama-sama kita mau lihat Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau saudara pakai Alkitab, Alkitab akan menuliskan judul perikop, Allah kota benteng kita. Mazmur pasal 46 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Jadi keseluruhan pasal ini dinyanyikan oleh para Bani Korah dengan lagu Alamot.
nyanyian. Waktu saya di kampus, saya ingat betul dosen saya bilang begini, sebenarnya Mazmur itu nggak bisa dibaca secara monoton seperti yang biasa kita lakukan. Karena sampai hari ini di Tanah Perjanjian, kalau saudara lihat orang-orang Yahudi membaca Mazmur itu harus dengan nada dan alunan. Kalau kita ke daerah namanya Bukit Zion, nanti di situ ada makam Raja Daud, bukan kubur ya, beda makam, beda kubur. Kubur itu tempat meletakkan jenazah, kalau makam itu biasanya sebuah tempat peringatan. Jadi di makam Raja Daud itu kita akan masuk, dipisah. Laki-laki ruangannya sendiri, perempuan ruangannya sendiri. Lalu nanti di tengah sebuah seperti peti mati, itu ada tembok yang memisahkan. Ini kaum wanita, ini kaum pria. Nah, setiap pria yang masuk itu kita harus memakai kipah. Kipah itu untuk menutup apa sih bahasa saya tuh unyeng-unyeng. Apa sih namanya tuh ubun-ubun ya, unyeng-unyeng, ubun-ubun itulah. Jadi ntar pakai kipah baru masuk. Itu penghormatan. Jadi di makam Raja Daud itu saudara akan lihat orang-orang Yahudi setiap hari, bahkan dari pagi sampai dengan larut malam, mereka akan membacakan mazmur-mazmurnya Daud. Dan saudara akan kaget, ternyata membaca mazmur itu gak seperti cara kita membaca seperti biasa. Mereka akan begini. Itu terus dibaca, mazmur-mazmurnya Daud. Karena memang isi mazmur itu sebenarnya lirik-lirik lagu. Saya ingat waktu di kampus, jadi dosen saya suruh kita mempraktekkan. Jadi kita kalau baca mazmur suruh pakai ayat masing-masing. Terus saya bingung kan. Jadi saya bacanya, ya ada teman yang sebab itu kita tidak akan takut sekalipun. Saya yang paling ngakak itu ada teman saya mahasiswa. Dia baca mazmur tuh pakai ini, alunan nada sorak-sorak bergembira. Sekalipun ribut dan berbuih airnya sekalipun. Dosen saya mau protes juga, serba salah. Dia suruh pakai nada. Jadi kalau saudara nanti masuk sekolah teologi biasanya disuruh praktekin membaca mazmur itu dengan nada, karena memang ini nyanyian. Nah, di ayat ini dikatakan ini adalah nyanyian Bani Korah. Alamot, sebuah nyanyian. Perhatikan ayat yang pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Sebagai penolong, apa katanya? Dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, bahkan sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, bahkan sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung guyung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Perhatikan, Allah ada di dalamnya. Saudara yang berbisnis bilang, Allah ada dalam bisnis saya. Saudara yang berumah tangga katakan, Tuhan ada dalam keluarga saya. Saudara yang sedang berjuang, berkarir, berusaha, ingat kalimat ini, Allah ada di dalamnya. Apa yang terjadi? Kota itu, bisnis itu, keluarga itu, usaha itu, karir itu tidak akan goncang. Yang setuju katakan amin. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Ini penting saudara. Kenapa kalimat-kalimat pembahasan ini harus saya sampaikan? Karena kenyataannya di balik mujizat, di balik hal yang luar biasa Tuhan akan sediakan bagi kita, tetap ada goncangan, tetap ada kesulitan, tantangan, bahkan air mata. Tapi selama kita punya keyakinan bahwa Allah menyertai kita, kita nggak khawatir. Perhatikan kata kalimat berikutnya. Dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub atau Allah Israel. Ayat berikutnya, pergilah. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku tinggal di antara bangsa-bangsa yang ditinggikan di bumi. Ayat terakhir yang bisa baca, saudara bisa lihat di sebelah kanan saya, katakan 1, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. Kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Bani Korah dalam nyanyiannya menyatakan bahwa kota benteng orang percaya adalah Tuhan itu sendiri. Karena dialah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya ketika kita masuk ke dalam kota benteng perlindungan Allah, kita ada jaminan di dalamnya. Sama-sama bilang sama saya harus punya jaminan. Jaminan keamanan, jaminan ketenangan, jaminan perlindungan. Makanya di dalam ayat yang ke-5 dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Ada gak kota yang aman saudara di dunia ini? Gak ada. Secanggih-canggihnya, semantap-mantapnya mereka punya persiapan militer sekalipun, gak ada satupun tempat yang aman. Yang bisa memberikan jaminan keamanan dalam hidup saya dan hidup saudara adalah Tuhan. 98 ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia dan ada keributan antar etnis terjadi di dalamnya, orang itu lari. Orang coba menghindar mencari perlindungan, mereka coba menyelamatkan diri dari Indonesia. Dan negara yang paling banyak didatangi adalah Singapura dan Australia. Orang datang ke Australia, mereka coba beradaptasi, mencari tempat tinggal. Dan saudara tahu gak apa yang terjadi di Australia? 1 tahun berikutnya setelah 98 terjadi sebuah seruan massal One Nation. Di mana rasisme terjadi. Buat etnis di luar dari orang Australia, mereka mendapat perlakuan rasisme. Mereka diperlakukan dengan tidak baik. Mereka coba cari keluar dari negara itu, mencari tempat lain. Dan kenyataannya memang gak ada negara yang memberikan keamanan pasti. Tidak ada satu kondisi di mana terdapat jaminan, pokoknya kita aman dalam segala hal, keadaan, kondisi, dan situasi. Tidak. Tapi buat kita orang percaya, ada satu jaminan saudara. Kota benteng perlindungan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah pentingnya. Bagaimana engkau bisa melangkah pasti di 2021. Karena kita tahu ada keamanan dan perlindungan hanya di dalam Tuhan. Pada masa sekarang ini kan orang banyak mengalami ketakutan. Dan takutnya itu luar biasa. Isu-isu tentang kehancuran ekonomi, isu-isu tentang wabah penyakit yang makin menular. Bayangkan, vaksin sudah keluar, baru mau mulai didistribusikan ke banyak masyarakat, mulai muncul variasi yang A lah, variasi yang B lah, variasi yang C lah. Ternyata vaksinnya beginilah. Orang serba penuh dengan ketakutan saudara. Karena itu satu dengan yang lainnya akan bersangkut paut. Orang mulai bilang, wah kalau vaksin juga belum jelas, kalau virusnya juga makin merajalela, bagaimana dengan perekonomian? Bahkan 2024 belum terjadi untuk pemilihan, udah mulai ribut politik di dalam. Dunia itu penuh dengan apa ya? Berita-berita yang konotasinya tuh negatif saudara. Buat orang cemas, buat orang khawatir, buat orang serba takut. Saudara lihat belum kalau kemarin negara Jepang kemarin baru terjadi gempa besar. Dengan sistem canggih saja beberapa gedung itu tetap harus hancur dan memakan korban jiwa. Dan saya mau katakan bagi setiap saudara, kita dalam hidup ini di dunia tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan perlindungan yang sempurna selain di dalam Tuhan. Tuhan bukan hanya memberikan perlindungan atas ekonomi, Tuhan juga memberikan perlindungan atas kesehatan kita. Tuhan memberikan perlindungan atas damai sejahtera di keluarga kita. Tuhan memberikan perlindungan kita bahkan bagi masa depan kita. Karena itu saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, rugi besar kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak masuk ke dalam kota benteng perlindungannya Tuhan. Karena itu saya mau ingatin kepada setiap jemaat Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, ada banyak orang bahkan tidak mencari Tuhan ya, Tuhan di nomor sekian. Orang mencari perlindungan dengan cara-cara mereka sendiri. Mereka coba mengatur keuangan, mereka coba mengatur usaha bisnis mereka dengan pemikiran manusia. Seringkali banyak manusia lupa bahwa Alkitab juga pernah katakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah dipermalukan. Makanya orang kalau misalkan udah bingung, dia udah mulai putus asa, yang dia cari itu di luar Tuhan. Karena dia bilang begini, pendeta saya doa-doa juga gak ada perubahan. Akhirnya kemana? Dukun ya kan, percaya ramalan. Hari ini begitu. Bahkan ketika mereka coba ingin berinvestasi, investasi cara yang salah. Saya ngomong kayak gini karena beberapa jemaat ternyata dia masuk investasi dengan cara-cara yang kurang tepat ya. Dia ngutang sama orang. Aduh bener deh. Saya mau nolongin juga gimana saudara. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan juga akhirnya terjerumus dalam usaha-usaha yang cuman untung profitnya aja besar. Wah ini profitnya besar pendeta. Ini pokoknya kalau kita ikut, kalau kita kasih modal begini, nah ujung-ujungnya bodong. Kenapa? Karena orang mulai panik. Orang mulai cari kepastian. Dunia ini gak ada yang pasti. Yang pasti hanya ada di dalam Tuhan.
Amsal 14 ayat yang ke-12. Coba lihat saudara ayat ini. Amsal yang ke-14 ayat yang ke-12. Kalau saudara nggak punya tempat pelindungan, ini yang terjadi. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Makanya pada sesi ini saya mau tekankan bagaimana menjadikan Tuhan Allah kita sebagai kota benteng perlindungan. Ada satu kisah yang menarik dalam Yosua. Jadi setelah Musa mati, Tuhan pakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ketika Tuhan sudah memberikan kemenangan atas tanah Kanaan, ketika mereka mulai mengklaim tanah itu adalah tanah mereka, ada satu pasal dalam Yosua pasal yang ke-20, kita nggak usah baca keseluruhan ayat ini karena cukup panjang. Intinya adalah salah satu perintah yang Tuhan perkatakan kepada Yosua untuk Yosua membangun sebuah tempat namanya kota benteng perlindungan. Maksudnya apa pendeta? Begini. Pada zaman hukum Taurat, hukum yang berlaku adalah mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Nah, sometimes beberapa peristiwa itu terjadi dengan keadaan yang tidak sengaja. Maksud saya gini, ada hukum di dalam Taurat, contohnya misalkan jika salah satu ternakmu menyeruduk, melukai dan orang itu mati, maka bukan cuma ternak, pemiliknya harus mengganti nyawanya dengan nyawa dirinya. Tapi terkadang case-case tersebut terjadi atas dasar ketidaksengajaan. Nah, bagaimana orang ini bisa lalu daripada penuntut darah, penuntut nyawa? Tuhan bilang adakan satu tempat namanya kota benteng perlindungan. Orang-orang yang lari dari perbuatan yang tidak disengaja, contoh kita lagi kerja, tiba-tiba ternyata batu yang diangkat untuk bangun jatuh, menimpa orang. Hukum Taurat bilang nyawa ganti nyawa. Tapi ini nggak sengaja. Bagaimana caranya? Dia harus ke kota benteng perlindungan. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Nah, yang menarik dari kota benteng ini adalah siapapun yang bisa masuk, dia akan mendapat penjagaan ekstra. Ada jaminan bahwa orang ini nggak akan dapat pembalasan dalam bentuk apapun. Jadi memang itu dijaga. Tapi dengan dengan asumsi bahwa orang itu harus meninggalkan keluarganya. Jadi memang itu konsekuensinya. Nah, Pak, Bu, apa relevansinya untuk hidup kita pada zaman sekarang? Begini ya saudara, dalam hidup kita ada dua hal yang terjadi. Sebuah keadaan karena kita memang salah, atau yang kedua masalah yang terjadi sekalipun kita tidak salah. Saya ulang sekali lagi, pelan-pelan saya jelasin. Dalam hidup ini, suka tidak suka, mau tidak mau, ada dua hal yang akan terjadi. Sebuah hal yang terjadi karena memang kita salah dan kita harus bertanggung jawab, tapi terkadang ada persoalan, pergumulan, ada tekanan, tantangan yang terjadi bahkan sekalipun kita nggak salah. Saya ambil contoh sederhana. Pak, Bu, kalau misalkan saudara, ini kejadian nyata di salah satu daerah yang konflik keyakinan agama. Jadi mereka adalah warga biasa, tiba-tiba terjadi invasi. Pokoknya dihancurin lah. Mereka coba sembunyi. Lalu mereka doa, karena tempat persembunyian mereka tuh kemungkinan bisa diketemukan oleh orang-orang yang lagi mengadakan kerusuhan tersebut. Jadi mereka sembunyi, dia pegang anaknya, terus dia doa begini. Ini kesaksiannya saya bisa lihat di Google. Tuhan, tolong Tuhan, butakan mata orang-orang yang mencari kami. Kesaksiannya berkata, jadi itu orang-orang yang beringas itu membongkar rumah mereka, mencari di setiap tempat, termasuk laci tempat dia dan anaknya bersembunyi. Tapi memang luar biasa Tuhan ya. Itu udah kebuka, dia pikir matilah dia. Tapi dia bilang, karena dia bilang Tuhan tutup mata mereka. Jadi waktu dibuka itu lemari, gak tahu gimana, gak tahu Tuhan ubah hatinya orang itu yang dari beringas jadi murah hati. Atau memang Tuhan bikin dia gak ngelihat. Intinya orang itu selamat. Itu peristiwa persoalan, tantangan yang terjadi bahkan sekalipun tidak salah. Tapi ada yang kedua. Saudara naik motor, nggak bawa surat-surat, terus terjadi tilang. Terus saudara mulai berdoa, Tuhan, butakan mata-mata mereka Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan dengar nggak? Tuhan tanggung jawab, enak aja lu. Saudara yang nggak bawa surat-surat, saudara yang nggak punya SIM, nggak ada STNK, suruh polisi yang dibutakan. Itu kesalahan, persoalan yang terjadi akibat perbuatan kita. Karena jemaat seringkali rancu nih. Contoh, kalau saudara berhutang, lalu saudara bertobat, siapa yang bayar hutang? Tuhan atau saudara? Enak aja. Kalau gitu gue juga mau berhutang dari sekarang lah. Kita yang
tanggung jawab karena kita yang mengambil sebuah keputusan, tapi Tuhan buka jalan, Tuhan bantu, Tuhan permudah, tapi tetap ada upaya di dalamnya. Saudara ketahuan nyontek, saya mau tanya, Roh Kudus bekerja nggak? Dibikin linglung gitu gurunya gitu, tiba-tiba nggak inget lagi, nggak bisa. Tapi memang ada persoalan-persoalan yang terjadi karena memang kita nggak salah. Nah disinilah kita butuh kota benteng perlindungan. Saya ambil contoh sederhana, dalam rumah tangga, keadaan ekonomi nggak baik. Tapi suami mulai bilang, kamu nih Ma yang bawa sial di keluarga ini. Saya sebelum nikah selalu sukses. Sekarang seperti ini kok, kita dijadikan kambing hitam Bu. Nah inilah yang saya katakan, kita butuh kota benteng perlindungan. Di kantor Pak, kita kerja baik, kita kerja jujur. Tapi ada aja orang fitnah sama kita. Ada aja orang yang rancangan yang buruk sama kita. Gak tahu kenapa, atasan kita sensi betul sama kita. Yang kita kerjakan bagus, gak boro-boro pujian, gak ada pengakuan. Tapi ketika kita buat sedikit kesalahan kecil, wah langsung diintimidasi, langsung ditekan. Dan disinilah masa-masa dimana kita butuh kota benteng perlindungan. Dalam bisnis usaha saudara, ketika kita berusaha berdagang, saingan itu pasti terjadi. Persoalannya begini, ketika gesekan persaingan terjadi akibat perbuatan-perbuatan yang kelihatan mata, kita bisa kita bisa lapor. Contoh, orang fitnah, orang menjelekkan, orang menghasut, ada pasalnya. Tapi kalau orang main santet, dia pakai okultisme, di mana pasal hukumnya nggak ada. Disinilah kita butuh kota benteng perlindungan. Ada masa-masa di mana kita nggak pernah mengerti. Ternyata orang sudah rancangan yang jahat. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan kota benteng perlindungan kita, ada keselamatan dalam kehidupan kita. 2021 setiap saudara yang berusaha, kita akan menghadapi yang namanya persaingan. Kita nggak tahu bagaimana cara orang menyikut, bagaimana cara orang menginjak kepala orang lain supaya naik ke atas. Tapi kalau kita ada Tuhan di dalamnya, Yusuf pernah berkata, manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Makanya jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, jangan heran kalau hari-hari ini kita bahkan dibenci bukan karena kita salah. Cuma gara-gara kita pakai kalung salib, orang bisa gak suka sama kita. Cuma gara-gara kita pegang Alkitab, orang bisa berbeda sama kita. Orang ngelihat kita beda etnis, orang ngelihat kita beda warna kulit, orang lihat kita beda ras, beda suku, orang bisa gak suka sama kita. Orang ketika kita sungguh-sungguh bahkan di dalam Tuhan, orang bisa gak suka. Tapi selama engkau menjadikan Tuhan kota benteng perlindungan, selalu ada kenyamanan, keamanan, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Coba lihat Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Daud pernah berkata satu ayat ini ayat yang cukup baik bagi setiap kita. Mazmur pasal 9 ayat ke-9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ini kita butuhkan dalam keluarga. Ini kita butuhkan dalam bisnis, karir, bahkan dalam pelayanan. Orang bisa depresi, gila, bahkan bunuh diri. Kenapa? Frustasi, tekanan yang dia terima. Dijadikan terus kambing hitam. Kelihatannya dia yang selalu salah. Tapi Alkitab ribuan tahun yang lalu katakan, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saat kita digeres di saudara. Saat kita ditekan sama orang. Ada kalanya kita memang gak bisa cerita sama siapa-siapa. Contoh, persoalan dalam keluarga. Bu, gak semudah itu. Kita bisa curhat sama orang lain untuk meringankan beban persoalan kita. Ada kalanya kita cuma diem aja terima tekanan ini. Kepada siapa kita datang? Tuhan. Pak, kita di tengah pekerjaan Pak, menghadapi tekanan. Seringkali jangankan cerita sama orang, cerita sama istri aja. Bukan dapat kekuatan, terima intimidasi iya. Kita bilang, Mah, kenapa ya? Kok Papa kayaknya setiap usaha mentok terus. Kita berharap istri bilang begini, Pak gak apa-apa. Ada waktunya Tuhan yang terbaik buat kita. Enggak, dia malah ngomong apa? Emang lu mah kurang hikmat sih Pak. Emang kamu mau bener otaknya pendek, makanya Pak berdoa itu pakai minyak urapan, jangan cuma dioles di kepala, tetes di mata, Pak. Bukannya dapat kekuatan, malah tekanan. Kita bilang sama istri, ya kan? Saya suka lihat istri itu, kalau anak sakit, waduh, kayaknya dia yang sakit. Tapi kalau suami yang sakit, nggak ada dukungan support tuh nggak ada, tekanan malah terjadi. Kalau anak yang sakit baru gini, aduh kenapa sayang, datang ke pendeta, Pak tolong Pak, anak saya demam Pak, biar sehat, biar kuat Pak, biar sembuh. Kalau perlu penyakitnya biar dipindah ke saya. Emang ATM ditransfer ya kan. Tapi kalau suami yang sakit, Mah, kok aku badannya kayak pegel-pegel. Itu, makanya Pak udah tua jangan begaya Pak. Udah tahu gampang masuk angin, kemana-mana bukannya pakai jaket. Itu yang tadinya cuma sakit demam, mulai kanker stadium 1.
Karena tekanan yang dia terima, ya kan. Pak, waktu kita ada kesulitan, seringkali keluarga belum tentu mau ngerti. Tapi ada satu tempat di mana dia selalu menerima kita dalam keadaan apapun. Yesus namanya. Dia kota benteng perlindungan. Istri mah mau dengernya cuman yang bagus aja, dari pokoknya gaji bertambah, naik pangkat. Tapi ketika dia dengar sesuatu yang dia bisa ninggalin kita. Tapi Tuhan dalam segala keadaan kondisi, dia akan tetap menggandeng tangan kita. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ada satu kisah dalam Alkitab. Coba lihat Amsal pasal 30 ayat 26. Amsal 30 ayat 26. Alkitab pakai kata pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, kalau saudara lihat dari beberapa terjemahan, sebenarnya kata pelanduk ini bisa diganti sesuai dengan konteks yang dikenal pada zaman itu. Makanya beberapa teks Alkitab dalam Amsal 30 ayat yang ke-26 ini bisa juga diganti dengan kelinci. Ada juga ayat yang memakai kata marmut, ada juga yang memakai kata landak, ada juga yang memakai kata tikus mondok. Ada juga yang memakai kata musang. Intinya adalah sederhana. Alkitab menggambarkan ada seekor binatang lemah namanya pelanduk. Pelanduk itu bahasa hari-hari ini disebut dengan kata kancil. Jadi dia seperti rusa tapi kecil seperti tikus. Nggak setikus juga sih, dia agak gede seperti kucing lah, kira-kira seperti itu. Nah, dikatakan pelanduk itu bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di mana? Di bukit batu. Kancil itu nggak punya taring. Kancil itu nggak punya cakar. Ketika dia berhadapan dengan predator, dia nggak bisa ngelawan. Dia nggak punya tanduk untuk menusuk, dia nggak punya sayap untuk terbang, bahkan dia nggak punya racun untuk membalas. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kancil adalah lari dan bersembunyi. Dan seringkali inilah gambaran hidup kita hari-hari ini. Tekanan kita begitu besar gitu. Kita mau lawan kayaknya nggak bisa. Kita mau hadapi kayaknya kita nggak mampu. Kita cuma berlari. Tapi ini yang saya mau katakan, berlarilah ke tempat yang tepat, saudara. Ada banyak orang mencari penghiburan dengan dunia malam. Orang mencari kehiburan dengan minum mabuk. Tapi satu-satunya tempat yang memberikan kita benar-benar damai sejahtera, namanya Yesus. Dia kota benteng perlindungan. Makanya orang zaman dulu bikin lagu begini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Iya, hanya Yesus yang memberikan kita damai sejahtera. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, satu kali Alkitab cerita tentang seorang raja namanya Zedekia. Jadi Zedekia dikepung dan diserbu oleh kerajaan Babel. Nah, Zedekia bukanlah seorang yang pandai dalam strategi perang. Apa yang Tuhan katakan kepada dia? Bersembunyilah di dalam benteng Yerusalem. Jadi seluruh rakyat, seluruh penghuni istana, mereka berdiam diri di dalam tembok Yerusalem. Kalau kita satu kali bisa datang ke sana, gambarannya itu Yerusalem lama itu mereka tuh ada di atas seperti jurang itu bahasa saya gitu. Jadi tinggi, di atas dataran yang cukup tinggi. Lalu mereka membangun tembok yang cukup tebal, mirip-mirip dengan gambar yang ada di belakang saya. Dan pintu gerbang mereka itu sangat-sangat dijaga dengan sempurna. Alkitab sampai mencatat Babel harus menunggu bertahun-tahun dan mereka nggak bisa menaklukkan benteng itu. Bayangkan, mereka bukan cuma tunggu 1-2 bulan, mereka harus tunggu beberapa tahun. Alkitab katakan mereka tunggu 3 tahun. Sebenarnya bisa lebih sampai akhirnya Babel menyerah untuk menghancurkan Yerusalem. Tapi kenapa akhirnya Yerusalem bisa disusupi? Sederhana, karena rakyat-rakyatnya mulai jengah dan mereka berkata, sampai kapan kami akan ada di dalam benteng ini? Zedekia sudah berkata, Tuhan berkata untuk kita tinggal diam. Kita nggak tahu kapan Tuhan katakan, tapi kita ikut apa yang menjadi perintahnya. Tapi rakyat akhirnya melakukan pemberontakan. Mereka bilang, kami ingin dunia luar. Sudah 3 tahun kami ada dalam benteng ini. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka keluar, itu adalah awal kehancuran mereka daripada Babel. Ketika ketika umat itu keluar, ketika masyarakat mulai meloloskan diri dari benteng, disitulah Babel membumi hanguskan seluruh masyarakat daripada kerajaan Zedekia. Dan saya khawatir, saudara, itu juga yang bisa terjadi dalam kehidupan saya, keluarga kita, usaha kita, dan masa depan kita. Ada banyak orang mulai bilang, aduh pendeta, saya ikut-ikut Tuhan kayak gini capek loh pendeta. Saya doa-doa juga gak ada perubahan. Kita lupa, sesungguhnya ada penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tapi itulah kita manusia, makhluk yang gak puas, makhluk yang sulit untuk bersyukur dalam segala keadaan, kondisi, dan situasi. Orang mulai bilang, sampai kapan pendeta COVID akan terus merajalela? Kita lupa, Pak, Bu.
Kalau sampai hari ini engkau masih bisa lihat streaming ini, itu kan anugerah Tuhan. Ya tapi saya kekurangan, tapi kan gak sampai mati kelaparan saudara. Ya tapi usaha saya hancur, tapi kan saudara gak sampai minta-minta di pinggir jalan. Ya tapi kan saya sekarang gak punya apa-apa lagi, tapi kan saudara masih bisa beli kuota untuk nonton live streaming ini. Bedanya adalah kita gak bisa bersyukur. Jangan sampai ketika kita gak bisa bersyukur, sebenarnya kita sedang melangkah keluar dari kota benteng perlindungannya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sama seperti zaman Zedekia. Kerajaan Babel masuk, menyerang dan membumi hanguskan segala sesuatunya. Kita butuh Tuhan saudara. Kita butuh Tuhan. Karena orang yang ada di dalam Tuhan, hidup kita gak takut. Banyak orang Kristen kalau di gereja, nyanyi mah mantap. Setan juga takut kalau ngeliat saudara nyanyi. Kita buat iblis gemetar. Tapi kalau lewat kuburan, misi-misi anak babi mau lewat. Gitu, orang Kristen gitu. Jangankan kuburan. Rumah mati lampu aja gue, darah Yesus, darah Yesus. Orang Kristen tuh kalau gak bener hidup dalam Tuhan, takut aja bawaannya. Pak, Bu, tapi kalau kita dalam Tuhan, nih saya kasih tahu, bahaya itu ada di mana-mana. Kalau saudara pernah dengar khotbah dari siapa tuh namanya mantan dukun itu? Aduh, saya kok lupa ya. Tony Daud ya itu. Beliau itu pernah bilang begini, di jalan raya, roh celaka, roh maut itu selalu mengintai dan siap mencari mangsa. Karena memang makanan mereka itu dari kecelakaan itu. Pak Tony Daud pernah bilang begitu. Ada satu kesaksian jemaat Tuhan di Bekasi. Ini kesaksian nyata. Jadi begini, kemanapun dia berangkat, dia gak pernah lupa bawa minyak urapan. Dia bawa minyak urapan seperti ini, dia taruh di kantongnya. Atau dia taruh di tasnya, whatever. Pokoknya dia selalu bawa minyak urapan. Nah, satu kali kejadiannya di Narogong. Kalau saudara pernah datang ke daerah Narogong, itu kan daerah jalan yang paling banyak dilalui oleh mobil-mobil besar. Tronton besar. Nah, di musim hujan beberapa tahun yang lalu, ibu ini sedang berangkat mau jemput anaknya lah intinya. Jadi waktu dia jemput anak, karena keadaan hujan, maksudnya setelah hujan I don't know, pokoknya jalanan yang berlubang itu tertutup atau tergenang air. Jadi dia nggak tahu seberapa dalam bagian yang dia lewati. Nah, waktu dia jalan, dia lewat ternyata itu lebih dalam dari yang dia perkirakan karena tertutup air. Saudara ngerti ya maksud saya ya. Jadi waktu dia lewat, bannya keselip di dalam lubang itu jatuh. Dengan kecepatan yang cukup tinggi, dia kecelakaan. Yang repotnya adalah di belakang itu tronton nempel dia. Dan dengan bodi besar, kecepatan tertentu untuk mengerem mendadak itu gak mudah. Pasti ada space, ada jaraknya. Saudara tahu nggak? Itu beritanya mungkin waktu itu mungkin masuk di beberapa media massa. Jadi di motor itu terhancur, orang tronton ban besar saudara, yang satu rodanya itu ada dua. Jadi motornya hancur dan kaki ibu ini itu pas berhenti itu tronton waktu ngerem, itu ibu itu katanya kakinya tuh terhajar, maksudnya terjepit sama tronton itu. Waktu mau dimundur itu orang udah berteriak, dia juga berteriak. Udah panik dibawa ke RSUD Bantar Gebang, depan pasar Bantar Gebang. Waktu dibawa ke sana, itu celananya udah hancur kan. Orang pikir kakinya remuk lah saudara. Saudara tahu gak kesaksiannya bilang apa? Ibu ini bilang begini, saya waktu itu yang khotbah, dia yang kesaksian. Dia disobek sama tim medis. Gak ada luka, gak ada yang hancur satupun. Lecet-lecet iya. Mulai bingung kan kenapa? Waktu dia rogo-rogo, dia mulai lihat. Ternyata minyak urapan ini, satu pot ini yang dia taruh di kantong itu yang pecah. Dan pecahannya itu membuat minyak urapan itu seperti membalur ya. Membalur kakinya. Kakinya udah dihajar lindes saudara. Dihajar lindes. Bener-bener dilindes. Bayangin kakinya gak hancur sama sekali. Kenapa? Itulah bentuk perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan udah ngelindungin kita, ada hal-hal yang mustahil itu bisa terjadi. Ada orang bilang, pendeta, saya tuh udah ditadang, saya tuh udah ketemu sama orang yang pengen ngerampok. Kok tiba-tiba Tuhan lalukan saya? Alkitab pernah bilang begini, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang bersandar, Tuhan meluputkan mereka. Why? Karena Tuhan adalah kota benteng perlindungan kita. Jadi kalau ada orang rancangan saudara jahat, gak usah takut, jalan aja. Karena kita percaya Tuhan gak akan pernah mempermalukan kita. Satu ilustrasi terakhir sebelum saya tutup. Ada seorang bos ingin mengangkat seorang karyawan yang akan menjadi penggantinya. Jadi dia mau pensiun, dia mau pilih orang. Ada 5 orang dan 5 orang ini cukup berpotensi semuanya. Tapi yang satu adalah anak yang selalu dimusuhi. Karena hidupnya jujur, hidupnya baik. Pokoknya dia gak mau ikut curang dengan keempat yang lain. Tapi karena harus dipilih salah satu dengan cara adil, bosnya bilang begini, kumpul,
Saya akan memilih kalian untuk menjadi pengganti saya. Semuanya ingin menjadi bos, semuanya ingin naik pangkat, semuanya ingin punya posisi yang bagus. Lalu bosnya mulai bilang, siapa yang akan menggantikan saya? Dia adalah orang yang bisa menumbuhkan bibit tanaman yang saya berikan. Jadi bosnya ini kasih dia bibit tanaman, setiap orang terima satu bibit. Dikasih satu bibit, dikasih satu bibit, dikasih satu bibit, dikasih satu bibit. Nanti pada beberapa bulan saya akan lihat tanaman siapa yang paling bagus dan dia yang akan saya pilih. Itu perintah dari bosnya. Waktu pun mulai berjalan. Semuanya membeli pot yang bagus, semuanya cari media tanam, semuanya menanam benih tersebut. Minggu pertama semuanya udah mulai cerita, gimana? Wah, benih saya udah mulai keluar tuh pucuknya. Saya juga. 4 orang itu semua benihnya muncul, kecuali 1 orang ini. Di dalam hati diem. Kok yang lain udah tumbuh tunas? Saya disiram-siram kok gak tumbuh-tumbuh. Tapi mungkin karena baru 1 minggu. Minggu kedua cerita juga sama. Gimana? Wah, daun saya udah 4. Semuanya udah cerita daunnya 4. Kok saya gak tumbuh-tumbuh? Padahal setiap hari saya siram. Salahnya di mana? Waktu terus berjalan. 1 bulan berlalu, semua orang udah keluar carang, dia gak tumbuh apa-apa. Sampai dengan bulan yang kedua, semua bilang, udah mulai berbunga, udah siap muncul lembaga buahnya. Bulan yang ketiga, wah sudah mulai ada buahnya kecil. Bosnya mulai bilang, oke, besok adalah waktunya. Nah yang paling jujur ini bingung, karena benih dia gak tumbuh sama sekali. Yang dia lakukan cuma dia siram tiap hari, dia kasih pupuk, dia taruh di matahari, dan dia berdoa, ya kan, tapi gak tumbuh-tumbuh. Sampai akhirnya setelah 3 bulan, waktu masing-masing membawa tanaman, bukan cuma potnya yang indah. Tanamannya juga indah. Tapi yang aneh, kenapa bentuknya beda-beda? Ada yang menghasilkan jeruk, ada yang menghasilkan mangga, ada yang menghasilkan apel, pokoknya beda-beda buah. Tapi yang satu cuma bawa pot kosong, karena benihnya gak tumbuh. Semua mulai menghina dia, lihat ini orang ini, bodoh sekali. Sampai akhirnya bosnya mulai bilang, yang akan menjadi pengganti saya adalah si orang yang tidak bisa menumbuhkan benihnya. Karena memang dari awal saya hanya memberikan dia semuanya benih mati. Tapi semuanya coba beri yang terbaik dengan cara yang bohong. Semuanya coba mencari tanaman mengganti karena memang benihnya benih mati. Hanya 1 orang ini yang jujur. Dan akhirnya dia yang terpilih menjadi pengganti dari bos tersebut. Apa intisari dari cerita ini? Sederhana. Sering kali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kelihatannya sukses, saudara. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mampu memberikan hal yang lebih daripada orang lain. Sering kali kita bilang, Tuhan kenapa saya gak seberhasil mereka? Kenapa saya gak sesukses mereka? Sering kali kita tertekan dengan keadaan orang-orang melihat kita, ya mungkin kita bodoh, mungkin kita gak berhasil, mungkin kita sial. Sampai kita lupa. Di balik setiap tindakan jujur kita ada perlindungan Tuhan. Pak, Bu, jangan pernah takut. Ketika engkau di dalam Tuhan, orang boleh berkata apapun. Tapi percayalah, manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan membuatnya menjadi kebaikan bagi setiap kita. 2021 adalah tahun berkat. Tahun dimana kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi melalui perkenanan Tuhan atas hidup kita. Karena itu, jadikanlah Tuhan kota benteng. Supaya dalam keadaan apapun, kita akan melihat keselamatan, jaminan dari dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar pada sesi terakhir ini. Biarlah ini menjadi rema di hati kami, yang berakar, bertumbuh, berbuah. Membuat kami semakin belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan masuk ke dalam kota benteng perlindungan-Mu. Karena di dalam kota benteng itu kami akan melihat sebuah kepastian, keamanan, kenyamanan, bahkan ada damai sejahtera. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami tertindas dalam kehidupan mereka, sedang mengalami tekanan, persoalan. Kami yakin Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami akan melihat sebuah kepastian, ada jaminan hanya di dalam Yesus. Dan biarlah firman ini menjadi rema yang membuat kami terus melangkah di dalam firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap kita yang bersyukur hidup dalam kota benteng perlindungan Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.